senang gitu mukanya? Sedih dong. Oh sedih ya. Susah dong, marah nih. Marah kenapa sih Tika? Nggak Emang ada lihat apa? nih. Udah pakai baju. Wih, Apa emang nih? baju Persiraja. Persiraja nih, ngapain nih ada di sini? Kecapean. tadi olahraga. Kecapean tadi. Jadi Ya udah pakai baju Persiraja, keren nih. Wah, ini legend nih bajunya. Ini baju tahun berapa sih Tika? 70 80-an lah. Oh. 80 oke. 90. Oh ya, tapi sedihnya kenapa nih? Boleh dong cerita. Sedih kenapa nih? Kita udah pakai baju bola nih. Nggak tahu sejarahnya. Aduh. Rupanya sedihnya materinya nggak ada. Nggak ada. Bukan dong, tapi kamu sedih kenapa nih? Ada sangkut pautnya sama Persiraja nggak? Iya pastilah. Ini kan kalau kita tuh udah kayak gini dandanannya, stylenya tuh kan tandanya kita nih pendukung sejati school ya Pastinya kan. dong. Tapi Mm-mm. Persiraja kalah. Sedih ya? Nggak Iya. masuk Liga 1. Udah, nggak apa-apa. Itu kan istilahnya setiap kompetisi itu kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin kali ini belum rezekinya Persiraja aja gitu. Kapan dong? Kapan? Iya juga saya nanya yang itu juga, kapan gitu ya. Iya, karena kan kalau ngomongin soal sejarah Persiraja nih, Persiraja ini kan dulu kita bilang masih perserikatan gitu ya. Belum Persiraja ya. Ya, maksudnya ya Persiraja, tapi mungkin kalau untuk turnamen dan lain-lain itu masih perserikatan gitu. Karena Persiraja ini kan pernah menang apa sih, juara perserikatan gitu Benar, loh. benar. Di tahun 80. Nah, itu kan masa-masa emasnya Persiraja saat itu tuh, di tahun 80. Benar. Jadi kenapa Tika tahu banget masalah Persiraja ya? Karena Tika ini adalah anaknya dari salah satu legend Persiraja juga ya. Atlet. Makanya dia punya baju ini ya. Ini baju ini incaran banget nih. Ini baju ini incaran banget nih. Ini official merchandise ya kalau kita bilangnya ya. Pada masanya Pada ya. masanya gitu. Jadi kalau ini Ki di belakang tuh ada Ada tulisan apa tuh? Coba. Awai Persiraja, jelas ini tuh ya. Awa-awa ya. Jadi memang benar-benar pemain-pemain lawas, pemain-pemain senior zaman 70 80-an gitu. Jadi mereka kayak bikin satu apa sih perkumpulan dikasih nama tuh Awai gitu. Ini baju ini kalau dicari juga udah nggak ada lagi. Gak ada lagi nih ya. Ini nih apa sih namanya nih? Yang gini-gini nih. Logo. Ini kan logo lama Persiraja Iya juga kan? benar. Ini juga namanya sih masih Persatuan Sepak Bola Indonesia Kutaraja. Nah, ini logonya masih kayak gini. Masih kayak logo OSIS ya? Bukan, Iya nggak sih? main Logo bola OSIS ini ya, itu bukan di sekolah. Bukan. Tapi Tika boleh dong cerita. Aduh. Wah, beban banget nih. Boleh dong cerita orang tua kamu itu siapa sih? Dan waktu itu gimana sampai beliau itu gabung di Persiraja? Namanya dulu deh. Gini. Tapi kan sebelum itu ya, itu sambil saya ingat-ingat nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Persiraja ini kan memang ada dari tahun 50-an ya, Ki. Benar. 50-an gitu ya. Terus juga silakan buka Wikipedia. Tetap ya. Iya, jadi ini udah ada dari lama gitu ya, seiring berjalannya waktu. 57, benar. Itu dulu banget itu namanya Persibanda. Persibanda, belum Iya, Persiraja ya. Belum Persiraja gitu ya. Itu tidak akan ditemukan di Wikipedia ya. Karena Jadi, informannya orang dalam. Informannya ordal nih. Iya. Jadi kita nanya langsung nih sama pemain-pemain zaman dulu gitu ya, senior-senior zaman dulu bahwa ternyata Persiraja itu awalnya namanya Persibanda gitu. Bukan Persiraja ya. Iya, baru di tahun berapa ya? Informasi kurang akurat ya. Di tahun berapa gitu ya. Setelah di manajeri saat itu barulah Berganti nama. Pokoknya ketika udah di masa di Murtala itu udah Persiraja gitu. Benar. Nah, jadi siapa di Murtala itu dia salah satu orang yang memperjuangkan Persiraja pada saat itu ya. Benar. Yang bisa dibilang membangun jaringan-jaringan baru untuk Persiraja supaya mulai dari keuangan dan investasi dan sebagainya. Benar. Makanya hari ini ya kalau misalnya kamu ngelihat salah satu stadion Haji di Murtala itu salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Persiraja kepada Haji di Murtala yang saat itu memiliki peran penting untuk klub ini sendiri yang ada di Lampinang ya. Iya benar, itu stadion kebanggaan kita semua. Benar, ya. benar banget. Nah terus juga apa sih kalau kita ngomongin saat keemasan di Persiraja ini itu kan di tahun
70-an ya Ki ya, dari iya. 78 mungkin sampai 80 sekian gitu ya, 90 sekian. Nah, itu seperti Rifki bilang, ada papa tuh di dalamnya, ada papanya Tika gitu ya. Pak kebetulan. Darmawan Pak ya. Darmawan, AG ya. Hei. Itu juga salah satu, aduh nggak enak nih. Sebut aja udah, nggak apa-apa, ini kan sejarah. Harus Aduh, disampaikan ini loh. disuruh produser ya, BTW disclaimer dulu ya. Ini, jadi ketika masa-masa jayanya Persiraja itu juara perserikatan dan saat itu Pak Darmawan yang juga notabene adalah Papa Tika itu main juga nih. Jadi salah satu apa sih namanya pemain dalam tim yang menang di perserikatan itu. Nah, Itu di tahun 80-an. di tahun 80-an. Itu kan saat itu Persiraja melawan Persipura Jayapura. Persipura Jayapura. Benar. Ya, saat itu ya. Nah, jadi kalau kita mau ngulik lagi nih, jadi kita karena ada informan ya, sumber langsung gitu ya. Jadi kita tadi sebelum syuting nanya dulu ya. Interview Nanya dulu ya. BTW baju pinjam dulu ya. Tapi keren loh, maksudnya masih disimpan ya bajunya, Iya, masih disimpan sampai sekarang. Jadi Ki, kalau seandainya saat itu nggak ada musibah kebakaran yang terjadi di rumah Tika saat itu, mungkin segala pernak-pernik Itu masih ada. Persiraja di zamannya itu masih ada gitu. Masih Cuman ada ya ya, karena oke. kita musibah saat itu, jadi ya yang tersisa hanya beberapa gitu ya. Nah, terus juga saat itu ceritanya di antara para pemain itu ternyata yang sampai saat ini tuh masih ada beberapa yang masih apa ya, maksudnya ya masih ada gitu Masih ya. ada, Karena misalnya orangnya masih ada. ya, gitu jadi ya. pemain-pemain legend 80-an itu ada beberapa yang memang masih bisa kita jumpai gitu, masih bisa kita temuin kalau kita mau tanya-tanya sejarah tentang Persiraja. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya bisa jadi narasumber ya untuk informasi tentang sepak bola Aceh gitu. Di antaranya tuh ada saat itu Bustamam ya, terus juga ada Pak Darmawan AG saat itu, terus Pak Bustamam ini posisinya saat itu adalah Striker. Benar. Terus ada Emdan, Pak Emdan ini juga main saat itu, dia posisinya Stopper kalau nggak salah. gelandang ya kalau nggak salah. Terus juga ada Nasir Gurumut. Nah, Nasir Gurumut ini kanan dalam apa kanan luar ya? Kanan gitu. dalam ya. Kanan dalam. Dan terus ada Zulkifli. Itu katanya kalau nggak salah ganti-gantian ya, kanan luar, kanan dalam, Rocker gitu-gitu ya posisinya. Mohon maaf ya Cimiu kalau ada yang salah, karena memang kita juga nggak hidup di masa itu BTW ya. Benar. Dari informasi yang ada. Nah, jadi mereka-mereka ini masih bisa banget kita cari ini orangnya gitu ya, kita jumpain. Dimana kalau kita pengen tahu sejarah Soal Persiraja itu soal tadi. Persiraja, Menarik. seperti kita tadi yang nanya ke Pak Darmawan gitu ya, yang saat itu juga posisinya stopper ya Ki. Benar. Stopper, terus juga back kiri apa ya gitu. Nah gitu, jadi dari beliau lah kita mendapatkan informasi bahwa pemain-pemain legend ini Masih ada sampai tidak saat bisa ini dilupakan. gitu ya. Nggak bisa dilupain dan Gitu. jasa-jasanya ini sangat luar biasa. Tapi Benar. sejarah Pak Darmawan itu sendiri gimana sih? Maksudnya di sejarah beliau karirnya. Iya, kalau nggak salah Tika nih, karena apa ya, memang dia tuh ada gimana ya, main bola dan juga berprestasi mungkin saat itu diawali pada saat beliau mahasiswa. Oke. Iya, jadi main mewakili mahasiswa gitu dari apa sih, klub-klub mahasiswa gitu. Terus mungkin karena ya berprestasi dan lain-lain akhirnya bergabung dengan timnas saat itu. Nah, timnas tim PSSI ya saat itu, dan saat itu juga namanya PSSI Putih. Nah, jadi saat itu tuh ada 3 tim PSSI. Ada PSSI Putih, PSSI Hijau, dan PSSI Merah. Nah, di PSSI Putih ini adalah gabungan para pemain-pemain dari perserikatan dan juga mahasiswa. Oke, digabung Nah, ya. digabung. Nah, terus ada PSSI Hijau itu dari Barat. Galatama bagian barat. Bagian barat. Nah, yang merah Galatama bagian timur. Bagian timur. Nggak salah. Nah, Pak Darmawan saat itu ada di Galatama, di PSSI PSSI Putih, ya. Oke. Saat itu. Nah, jadi ya gitu awal karirnya seperti itu. Terus main mewakili PSSI Putih, mewakili juga sekaligus mewakili saat itu perserikatan sekalian, karena beliau memang ya udah mewakili dari Aceh gitu. Oke, dan beliau juga kan sempat mengemban predikat pemain terbaik. Oh iya benar, ini juga kok bisa ya?
Tadi ditanyain, tolong tanyain Pak Darmawan ada cetak gol nggak? Kayaknya nggak ada. Anaknya sendiri yang bilang kayaknya nggak ada. Nggak, Kapten juga nggak? ternyata Kayaknya nggak. Ternyata pemain terbaik ya. Ternyata pemain terbaik loh, gimana Iya, sih? jadi saat pemain itu terbaik? pemain terbaik untuk turnamen MPR ya, kalau MPR nggak salah. pada saat itu ya. Iya, MPR Merdeka kalau salah. Pokoknya gitulah ya, salah satu turnamen dan jadi pemain terbaik saat Benar. itu. Dan dari situ juga akhirnya diajak untuk bergabung di timnas Indonesia. Saat Oke. itu masih namanya ya PSSI sih. Masih PSSI ya, Iya, belum waktu itu. timnas ya namanya ya. Iya, nah terus Selain mereka itu? tuh apa ya, bisa dibilang untuk setelah segala prestasi yang ada gitu, akhirnya mewakili Indonesia itu Pak Darmawan ikut sebut Liga Mahasiswa Dunia. Iya. Nah itu saat itu di Los Angeles itu Los Angeles, tadi. ya, benar. Nah gitu. Itu setelah menang di POM ASEAN ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, kalau Iya, nggak salah. Nah Pekan pulang-pulangnya Olahraga beliau tuh direkrut Persiraja. Oh, Nah, oke. kayak Barulah gitu. main di Barulah Persiraja ya. bergabung dengan Persiraja dan main di apa sih tadi Perserikatan tadi Perserikatan ya. itu tadi, Iya. ya. Dan itu ada cerita di balik apa sih Piala Perserikatan. Apa sih namanya itu Piala Perserikatan? Iya, Piala Perserikatan Iya, pada masa nah, itu. Itu kan saat itu Persiraja memang lagi masa-masa emas gitu ya. Ternyata latihannya itu juga luar biasa Ki. Mereka tuh TC dulu bilangnya TC, TC ya, iya, TC TC. ya. Nah, TC itu di Singapura ya, kalau Singapura, nggak salah di benar. Singapura sebulan. Di sini juga ada di Aceh ada sebulan, terus di Singapura sebulan. Nah itu kalau di Aceh saat itu di Banda Aceh latihannya itu katanya seringnya tuh di pinggir pantai itu latihan larinya Oh, gitu, iya, apa iya, iya. fisik ya. Fisik. Dan itu masih Benar. ada loh fotonya di rumah ya, itu yang masih tersisa gitu. Ada beberapa pemain yang foto dengan baju Persiraja? Persiraja Baju tapi latihan ya? baju Baju latihan ya, latihannya, benar-benar iya, baju benar. latihan yang ya kayak atlet gitu Iya. lah ya. Warnanya biru ya. Itu nanti kita tampilkan ya. Ting, Masih ada ting, juga ting, nggak ting. bajunya? Bajunya masih ada nggak? Masih ada bajunya. Nah, Oke, bajunya oke, selamat luar dari biasa. kebakaran Keren, gitu. keren, keren. Alhamdulillah ya gitu. Nah, jadi memang ada beberapa Hmm. foto-foto yang itu tuh yang lagi TC di Loknga saat itu kalau nggak salah. Keren, Gitu. keren, Jadi, keren, luar biasa ya. wah, kalau kita tahu sejarahnya ternyata Persiraja pernah memang segemilang itu. Benar. Gitu. Di saat itu ya. Saat itu. Benar. Sekarang ya lumayan. Iya lah. lumayan lah. Nah Harus, barulah barulah setelah itu kan itu barulah dimulai Liga Indonesia di tahun 90-an ya. Iya, iya. Tapi sayangnya pada saat itu Persiraja tidak berhasil masuk Iya, benar, ya ke dalam liga tersebut. Padahal liga saat itu sudah termasuk liga profesional ya Iya, di benar, tahun benar. 90-an itu. Barulah di tahun 2011 kalau saya nggak salah ya, itu 2008-2009 sempat ya Persiraja masuk ke divisi utama dan Persiraja terkenal dengan pemain taktis dan kerasnya pada saat itu memang Oke. memang bagus banget ya pada saat itu dan setelah itu kan di tahun 2010 2011 itu sempat menjadi juara 2 divisi 2 Oke. ya setelah melawan final waktu itu dengan tim asal Jogja yaitu Persiba Bantul juga Oke. yang masuk tiga besarnya. Mereka duduk di posisi kedua dan berhasil masuk ke Liga Utama di tahun 2011 dan 2012 pada saat itu. Mungkin ada beberapa tahun sebelumnya juga kenapa kita mungkin kurang gitu ya dalam hal Benar. prestasi bola tuh juga karena kita berada di masa konflik saat Benar, itu benar. ya kan. Jadi mungkin ya kurang lah untuk apa sih pemberdayaan SDM dan lain-lain Pastinya. gitu. Nah ceritanya di tahun 2011 kan itu sempat vakum PSSI ya, tidak ada sepak bola pada Iya. saat itu ya. Oke. Barulah memang semua persepak bolaan itu vakum dan Persiraja sampai saat hari ini juga belum berhasil masuk ke Liga 1 dan kemarin juga ya kesedihan sekali iya, ya. benar, Kesedihan yang benar. mendalam karena Persiraja tidak berhasil masuk lagi ke Liga 1 Ya. dan pastinya tetap fokus di Liga 2 dan semoga bisa masuk ke Liga 1 ke depannya. Ya mudah-mudahan Amin, ya, amin. karena memang kan kalau kita ngomongin soal supporter juga nih kan udah luar biasa lah ya. Benar. Bahkan kalau kita nggak salah, kalau beberapa teman-teman Tika gitu ya, yang Tika lihat sampai sekarang tuh ada yang memang kalau nggak bisa nonton langsung, mereka tuh nonton streaming gitu loh, Ki. Benar, Jadi kayak benar. memang berusaha banget bisa nonton sebagai school sejati gitu ya. School ini sendiri kan adanya kalau nggak salah dari tahun 2007 deh kayaknya. 2007 ya, Iya, dibentuknya ya. Iya, kalau nggak salah tuh 2007 school ini baru ada gitu dan memang ini apa sih nama terus disebutan untuk para
fans si Persiraja ini ya. Si Persiraja. Itu ada kepanjangannya juga kan? Apa tuh? Supporter Kutaraja untuk lantak laju. Iya Gas, benar-benar, gas. supporter Kutaraja untuk kata ya benar-benar Iya, benar-benar. iya. Jadi itu memang ada di tahun 2007 sampai dengan saat ini. Saat ini Jadi ya, hari ini ya. apa ya sebenarnya kalau kita ngelihat Persiraja ini sendiri biasanya tuh sangat sulit dikalahkan di kandangnya sendiri karena memang supporternya Ini ini, luar pendukungnya iya benar dari seluruh Aceh tuh bisa datang loh kalau Untuk memang dukung Persiraja. benar-benar apalagi kalau mainnya di stadion di Murtala ya. Oh, udah pasti dong ya. Wah, itu Membludak ya tiba-tiba. membludak gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, kita suka takjub gitu, ternyata memang orang Aceh ini segininya gitu untuk Persiraja gitu. Persiraja. Dan ada info juga menarik nih ya soal Persiraja. Pada saat itu di tahun 2011 itu sempat merger sebenarnya Persiraja. Mungkin buat para penonton itu sempat ingat nama Aceh United. Oke. Nah, Aceh United ini adalah bentuk merger daripada Persiraja pada saat itu ya untuk bisa mengikuti Liga Primer Indonesia di tahun 2011 dan 2012 pada saat itu. Nah, oke. terus di musim 2014-2015 itu Persiraja mengalami perselisihan internal dengan pemerintah Kota Banda Aceh pada saat itu. Oke. Dan ini akibatnya itu sempat ada konflik lah antara Iya, Persiraja di internalnya sampai tidak bisa mengikuti liga pada saat itu. Jadi konflik antara tim sepak bola ini benar-benar Iya, iya. ada dan ternyata Persiraja juga ngalamin hal yang sama pada saat itu di tahun 2014 Iya, jadi memang 2015. sering terjadi juga ya konflik-konflik antara Benar. klub sepak bola Pemda dengan klub sepak bola yang memang industrinya Benar, gitu ya. benar. Kayak di Medan kan gitu juga ya, kalau nggak salah ada Sama, juga yang kayak ya gitu. konflik-konflik di dalam ya. Di tahun 2017 Persiraja gagal lagi untuk masuk ke Liga 1. 2018 juga masih sama. Di 2019 itu juara 3 pada saat itu ya. Setelah di pertandingan perebutan tempat ketiga mengalahkan Sriwijaya FC ya dengan skor 1-0 pada saat itu dan berhak masuk ke Liga 1 di 2020 gitu. Dan sampai saat ini 2024 ya. Tepat, benar. Itu Ini juga tidak kita berhasil masih masuk. menunggu Masih ya, menunggu, masih ya menunggu benar, sebagai benar. supporter, sebagai school sejati ya. Padahal Benar. kemarin tuh kita benar-benar berharap gitu ya Persiraja bisa masuk ke Liga 1, tapi ya belum rezekinya. Jadi yang Sundek, yang Merajuk kayak ketika kemarin tadi gitu ya, itu ada banyak Benar, gitu ya. benar. Terus Oke. apalagi ya kalau misalnya ngomongin soal prestasi ya. Ya. Kalau prestasi itu di tahun 80 tadi ya, Benar. Dan itu. ternyata ya Ki, kalau kita mau kayak tadi tuh kita tanya gitu, ada nggak sih pemain-pemain legend ini dapat privilege lah di untuk nonton mungkin Dari untuk, klub ya? Iya dari klub gitu. Ternyata ada gitu Ada. ya. Ternyata ada tiket gratis yang memang selalu ada gitu untuk para pemain-pemain Persiraja dulunya gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya pengen nonton bola Persiraja lama-lamanya Iya. jadilah legend Persiraja Iya, seperti jadi- ayah darinya Tika ya. Iya bahkan Tapi anaknya nggak kedapatan atau iya. teman-teman anaknya? Rencananya nih mau nyuri kartu papanya nih, karena kalau nggak salah papa tuh punya kartu PSSI gitu yang memang bisa nonton di Bola? seluruh Indonesia. Nonton bola ya? Iya. Oke, Kalau bukan nonton konser dong. Kalau mau nonton konser Taylor enak Swift banget ya. tiba-tiba pakai kartu PSSI nggak bisa. Ini guys. dari mana Pak? Dari PSSI. Iya. Waduh Pak, ini beda Salah server jurusan. ini ya. Nggak gitu ya. Oh iya unik Jadi juga kayak ya. gitu. Jadi Menarik, memang- menarik. Jadi memang apa ya bisa dibilang privilege ini memang ada walaupun mungkin nggak seheboh atau juga apresiasi ini nggak sebesar yang ada di klub-klub daerah lain gitu. Misal kayak kita lihat Mungkin. Persib Bandung. Ya kan, kalau Persib Bandung itu kan Beda memang iya perlakuannya memang beda banget tuh ke seniornya ke legend-legendnya gitu. Iya, tapi maksudnya itu udah patut dihargai juga Iya, ya. benar-benar Maksudnya apresiasi keren, lah. apresiasi untuk para legendnya juga Benar. menghargai jerih payah para legendnya ya untuk bawa Benar, yang apalagi berusaha memberikan prestasi untuk klubnya. Persiraja benar. Apalagi di tahun 80-an itu kan membekas banget sampai hari ini Iya, kan. iya. Kayaknya itu benar-benar apa ya, jadi
kayak titik balik saat itu ya, betapa Persiraja semangatnya jadi nambah-nambah juga Benar, ya kan, benar. untuk bisa terus menoreh prestasi karena memang wah ternyata kita bisa nih, wah ternyata kita mampu gitu, nggak ada istilahnya karena kita paling ujung barat gitu jadi nggak bisa, nggak mampu, nggak bersaing gitu, nggak sama sekali gitu, karena ternyata memang ya bisa Bisa gitu. sebenarnya. Jadi buat fans-fans Persiraja kayaknya boleh deh kita sesekali duduk bareng ya, Untuk ngulik tentang sejarah. ngulik masalah Persiraja Iya, gitu ya. ngulik. Jadi kita rasa memilikinya, rasa cintanya terhadap klub kesayangan kita ini juga jadi besar gitu. Jadi apa bisa dibilang jadi gak sepele juga sama Persiraja gitu. Benar. Nah, ngomongin Mana soal tahu bisa ini Ki, apa tuh? bisa bantu keuangan. Oh aduh, mereka yang bantu saya. Iya. Sebaliknya dong, salah. Ngomongin soal persepak bolaan nih ya, ini nggak lepas dari yang namanya rivalitas juga nih, Tika. Iya, benar. Nah, rivalitas antar klub bola ya, ini menjadi bukan daya tarik sih, tapi hal yang nggak bisa dihindari juga gitu. Nah, Persiraja biasanya rivalitasnya itu kalau misalnya antar kabupaten ya di Provinsi Aceh itu rival yang paling biasanya suka berselisih itu adalah PSAP Sigli ya. Ini sering banget nih biasanya kalau misalnya udah udah tanding ya, biasanya supporternya ini kadang-kadang ada yang kisruh, ada yang ada perselisih ya biasanya. Ini adalah kayak dua match yang memang ditunggu banget ya kalau misalnya di antar provinsi ya. Allah. Dan selain itu kalau misalnya sama klub luar itu biasanya PSMS. Nah, itu rivalnya sering dua. ya? Ya. Oke. Benar. Itu seru juga tuh untuk dibahas kalau misalnya klub bola kalau misalnya kayak Real Madrid sama Barcelona itu kan mereka memang berselisih ya di antara keduanya. Nah, kalau klub Persiraja juga ada nih rivalnya. Oke. Itu seru juga tuh. Jadi nggak selalu dengan daerah lain ya? Iya, nggak selalu mulus juga gitu iya, ya. Benar, Pasti ada supporter-supporter yang memang mendukung banget nih timnya untuk bisa menang kalau misalnya udah lawan tim yang satu itu. Sama mungkin kayak Persija sama Persib Bandung. Itu kan kayaknya memang ya kita tahu ya kayak gimana kalau setiap bertemu gitu ya. El Clasico-nya lah. Iya benar-benar, istilahnya. ini juga bahkan kan sampai ada apa sih kayak supporternya itu kan sempat ada yang meninggal dan lain-lain gitu kalau mereka tuh lagi bertanding gitu. Ini yang sebenarnya nggak kita harapkan terjadi di kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan supporter kita tuh bisa lebih sportif gitu, terus juga menghargai perbedaan yang ada mungkin ya kan, masing-masing ngebelain timnya masing-masing gitu ya nggak masalah gitu. Benar. Asalkan tetap dalam koridor-koridor yang aman. Benar. Gitu. Dan kalau ngomongin soal ricuhnya supporter, ini kayaknya budaya nonton bola Indonesia banget juga nih. Ya, benar. Karena kalau misalnya ngomongin soal supporter ya sampai ada beberapa pertandingan yang memang diperhatikan, bahkan didenda timnya banyak ya yang tim didenda karena supporternya itu anarkis. Nah, maksudnya kita sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat Aceh khususnya seharusnya kita nonton bola itu harus damai gitu ya, nggak menimbulkan kericuhan dan sebagainya. Jadi nonton bola itu seru, jangan dirusak dengan amarah-amarah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya juga merugikan tim. Kasihan banget. Iya, jadi sangat disayangkan kalau hal-hal ceroboh yang kita lakukan yang tadinya sebenarnya mungkin ingin menunjukkan keberpihakan kita gitu ya, kesetiaan kita terhadap tim gitu, tapi ternyata justru bikin klub kita jadi rugi gitu. Kena gitu. imbas, kena denda gitu. Karena kan memang pemicunya banyak ya Ki, kayak misalnya wasit yang kurang netral gitu ya, terus apalagi supporter yang kayak sampai ganggu ke lapangan gitu-gitu ya kan. Jadi pemicu-pemicu ini sebenarnya mungkin yang bikin keributan itu terjadi. Terjadi anarkis ya gitu. Wah, ini kalau ngomongin Persiraja nih agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Karena memang ya kalau schoolnya nonton nih gimana nih? Maunya gabung bareng kita nih ya. Harusnya kita datangin school juga. Iya benar, untuk jadi salah satu narasumber kita. Gimana sih kalau Persiraja lagi tanding tuh kondisi di lapangan tuh gimana sih gitu ya? Untuk yang kamu sering nonton langsung gak Ki? Kalau saya jarang sih. Saya jarang nonton bola. Saya biasanya nonton di TV aja gitu ya. Benar. Jadi gitu. misalnya ada kesempatan-kesempatan lain yang kalau misalnya nggak ada
nonton di YouTube aja atau nonton di TV Tapi aja kan gitu beda ya. Beda dengan Beda, nonton rasanya langsung ya. beda. Kayaknya- Euforianya beda Iya, gitu. tapi kayaknya euforia terakhir itu di tahun 2020 deh, ketika saat itu Persiraja masuk Liga 1. Ya Iya, kan, benar, 2020 ya. 2020, iya. Iya, nah itu kayaknya euforia yang paling deh itu kayaknya terakhir saat Benar. itu ya. Karena saat itu juga dibilang seru banget karena pemain profesional yang dari luar Aceh gitu bisa bertanding di stadion kita Iya, gitu benar. ya. Jadi ada keseruan masyarakat yang memang mendukung klubnya mati-matian. Tapi fans juga, ngefans Fans juga sama gitu. pemain luar Pemain-pemain gitu. luar. Jadi maksudnya kita bisa ngelihat kualitas pemain luar kan. Dan kita bisa ngelihat kualitas pemain kita kayak gimana. Dan itu menjadi kebanggaan juga bagi kita nggak sih? Bisa mendukung tim lokal kita bertanding dengan tim profesional yang betul-betul memang ada di kasta tertinggi ya. Kalau kita ngomongin soal Liga 1 itu kan kasta tertinggi pesepak bolaan di Indonesia gitu. Setelah Liga 2, Liga 3 di bawahnya gitu kan. Jadi siapa yang bisa masuk ke Liga 1 itulah orang-orang atau klub-klub terpilih yang bisa mengalahkan tim lain di Liga 1. Oh, wow. Liga 2 gitu. Liga 2. Oke. Jadi memang pernah kita raih ya. Pernah. Kita raih saat itu gitu. Cuman memang ya sekarang masih berusaha lagi, semangat. Tapi Persiraja itu termasuk klub yang ditakuti juga loh. Disegani ya. Disegani juga untuk bisa masuk atau lolos ke Liga 1 ya. Salah satu klub yang kalau misalnya udah jumpa nih udah was-was juga gitu. Karena menjadi ancaman bagi klub lain. Gitu. Asik ya. Ini kamu school sejati ya. Iya, bajunya aja nih, baju klub bajunya apa aja nih? yang salah ya. Bajunya aja yang nggak school sejati ini nih, school sejati. School aja belum tentu punya nih Iya bajunya nih, ya. school ini nih. Kayaknya kalau dijual mau laku berapa nih? Kayaknya nggak dijual lagi Nggak ya. dijual lagi ya, toko tutup. Tokonya tutup. Tokonya tutup. Tapi kalau ngomongin pemain-pemain Aceh yang biasanya Persiraja ini kan kebanyakan memang pemainnya kan memang dari kita sendiri ya Ki. Benar. Walaupun ada dari Pemain pemain luar. luar gitu yang kita ambil, tapi ada 18 atau beberapa orang putra Aceh ya mungkin yang memang pernah atau saat ini berkiprah di Liga Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, Benar. siapa aja? Siapa aja orangnya? Ini banyak nih Kalau pemain-pemainnya. di Liga 1 Indonesia waktu 2017 itu ada Fitra Ridwan Salam. Nah, ada Hendra Sandi Gunawan, ada Ismet Sofyan, Miftahul Hamdi. Wah, rame nih, rame ya. oke. Dan rata-rata Syakir Sulaiman, Teguh Muhammad Iksan, Zikri Akbar dan Zulfiandi. Nah, ini ada orang Biren ya. Iya. Ada Aceh Utara, Pidi, Aceh Tamiang, Aceh Selatan dan juga Banda Aceh. Wah, ini keren banget nih. Jadi memang benar-benar ini putra-putra terbaik Aceh. Dari Aceh yang main di Liga Nasional. Kalau nggak salah Fitra Ridwan sekarang mainnya di Persija kalau nggak salah di Persija. Entah Arema Malang, saya lupa. Tapi Persija kayaknya yang masih main ya. Kalau Miftahul Hamdi klubnya saya udah kurang tahu sekarang. Terakhir saya tahunya di Bali mainnya. Oke, tapi ini kebanyakan nama-namanya memang nama-nama tim waktu PON di Papua. Di kemarin. Papua kemarin ya. Ya, Iya, benar. gitu. Kalau misalnya Karena memang mereka kan mainnya tuh bagus banget gitu untuk U19 ya. U19 timnas U19 ya. Gitu. Itu ada Miftahul Hamdi, waktu itu ada Hendra Sandi, ada Zulfiandi. Itu mereka bermain di U19 timnas ya pada saat itu ya. Itu di saat zaman siapa ya? Di zaman pelatih Indra Safri. Indra Safri, Ya. benar. Oke. Nah, terus Terus ada siapa lagi? ada nih kalau untuk luar negeri ya, berarti untuk Sampai luar negeri ya ada ya? Wih, Liga keren, luar keren. negeri nih ada Andi Syahputra. Nah, ini anak Lok Semawe nih ya. Kuwailit Mustafa itu Andri Syahputra saat itu dia penyerang di Al Gharafa SC atau Qatar Stars League U19 dan juga timnas Qatar U18. Wow ya. Asik. Terus ada Kuwailit Mustafa Ibrahim, Lok Semawe juga. Ini dia back dari Lekwia SC atau Qatar Stars League U17. Nah, dan juga ada Syahrizal Mursalin Agri. Nah, ini juga anak Lok Semawe lagi nih. Ini dia posisinya penyerang di Al Ahli Doha atau juga Qatar Star League. Oke, jadi rame ya anak-anak Lok Semawe, anak-anak petrodollar yang akhirnya bisa go internasional bahkan. Tapi ya, kenapa nggak karirnya. main di Persiraja Iya ya? juga sih ya. Ini kan putra-putra terbaik Aceh Kira-kira ya. kenapa ya? Mungkin Apakah karena aduh ya Allah jatuh, ya kan? Ini karena saking semangat ya. Weh.
apakah karena angkanya? Angka ini Angka atau atau angka apa? atau Kenapa mungkin- nggak bisa main di Persija? Apakah kita dengan begitu mari kita undang iya, langsung langsung siapa yang kita undang sekarang? Pemilik klub ya. Nggak ada pemilik klubnya. Kenapa ya? Mungkin presiden klub ya Bapak Nazarudin Degam ya mungkin bisa merekrut anak-anak yang sudah di luar sana. Iya benar, karena dari nama-nama yang tadi nih ada yang memang udah legend juga nih, ada Ismet Sofyan. Ismet Sofyan. Iya, ini juga kan saat itu dia back di Persija. Iya. Gitu, Persija Jakarta ya. Oke, ada siapa lagi? Baru pensiun nih dia kalau nggak salah. Baru gantung sepatu ya? Gantung sepatu, ini Istilahnya gitu kan? angkatan Mas Bambang. Oh, Bambang. Pamungkas. Oh, saya kira Bambang Purnomo ya. Bukan. Itu siapa? Itu BP ya. julukannya Beckham Indonesia. Beckham Indonesia. Rambutnya Karena sekarang sama. tendangannya melengkung. Oh, oke. Sebeng ya. Sebeng agak-agak sebeng ya. ya. Sebeng tendangannya gitu ya. Oke. Jadi Terus ini ada siapa lagi? Ada Ada siapa lagi lagi? nggak? Habis. Ada satu lagi juga nih yang lagi heboh juga ya. Ini ada salah satu pemain Aceh yang dipanggil untuk bermain di timnas ya, lebih Oke. tepatnya mengikuti seleksi timnas U20 Indonesia. Oke. Ada Rahmat Syawal yang bermain sebagai back tengah ya. Oke. Dia bermain di salah satu klub di Aceh yang dipanggil untuk mengikuti seleksi di di timnas U20 dan semoga ini bisa lewat dan bisa mengikuti dan memperkuat timnas U20 di liga-liga yang akan dihadapi ke depannya gitu. Oke, tapi kalau pemain-pemain Persiraja yang sekarang kamu tahu siapa aja nggak, Ki? Sekarang kan ada Andik Firmansyah Wih. sebagai seorang kapten ya yang Wih. didatangkan langsung ya. Ini mantan pemain timnas juga. Ya, ya. Pastinya punya agility yang bagus, punya skill yang sangat mumpuni dan ini menjadi penopang tim juga sebagai kapten ya hari Iya ini benar, karena di ini mungkin Persiraja. dia hadir juga sebagai motivasi ya, Benar. supaya jadi semangat juga untuk tim gitu ya, bisa menang di Liga 1 gitu. Benar. Didatangkannya langsung gitu. Untuk main Untuk di untuk lolos ke Liga 1. ke Liga 1 untuk main di Persiraja ya. Ada siapa lagi pemain yang kamu hafal? Kamu kan askul garis keras kan. Enggak, saya Kalau nggak punya saya baju pemain school. legend boleh tanya sama saya ya. Karena itu memang teman ngopi papa. Nah, jadi tahu nih, pemain-pemain legend itu ngopinya satu meja sama saya. Karena saya yang bikinin kopinya. Jadi Om silakan Om. ngejamu- minum, Om. ngejamu pemain legend. legend Persiraja. Oh, Nah, iya, itu iya, hal yang benar, biasa benar. terjadi di rumah. Karena memang mereka udah kakek-kakek ngumpulnya di Benar. rumah biasanya. Kalau gitu. hari ini sebenarnya Persiraja juga skuadnya udah bagus-bagus Ya, banget ya. benar-benar. Itu biasa pemain-pemain bintang semua nggak sih? Pemain bintang semua Iya kan, itu yang ada di kalau situ. misalnya di kiper itu ada M Fahri ya, ada Zikri Ferdiansyah, Emre Can, Agus Suhendra, Yasvani, Rizky Yusuf. Ini salah satu pemain muda juga nih. Bukan Rifki Yusuf. Bukan dong. Kalau Rifki Yusuf saya udah main ini. Iya, bukan, Saya bukan lagi ya. ada Kamu kan baju bola aja nggak punya ya? Oh iya. Ini baju bola Kamu pinjam. anak bola, basket nih. Iya, beda cabur Ada sebenarnya. cabur ya. Terus Oke. ada Maulana, ada Muammar, Al-Muzani, Andik Firmansyah sebagai kapten dan juga M Tori ya. Ini pemain-pemainnya udah bagus-bagus banget, udah Iya. keren-keren banget. Pastinya ya mungkin ke depannya ya. Ya, jadi Atau memang kan bisa jadi juara Liga 2. mudah-mudahan ya. Karena memang sekarang kalau kita mau ngomongin soal pengelolaan sepak bola ini kan udah lebih baik ya. Benar. Kalau dulu itu kan mungkin modal dari dana yang dikasih Pemda gitu ya, dari benar. Pemda sendiri pembiayaannya. Tapi kan kalau sekarang itu memang udah lebih profesional gitu. Jadi udah jadi industri juga gitu. Jadi memang harapannya dengan yang pengelolaan yang lebih baik yang seperti saat ini gitu, Persiraja bisa lebih maju gitu, karena memang tonggaknya itu juga selain dari para pemain, Benar. juga dari manajemennya gitu. Setuju. Jadi memang kita berharap banget semuanya itu, semua elemennya itu bisa bersatu ya, menyatu untuk bisa menjadikan Persiraja juara selalu gitu di hati Di masyarakat, hati masyarakat Aceh gitu ya. Gitu Jadi dong. karena Persiraja sendiri kan jadi panutan buat anak-anak penerus-penerus pemain bola ya. Kalau misalnya kayak papa kamu dulu kan juga membentuk klub. Iya benar. Apa Sih kayak sekolah bola ya? iya benar. Bantimah tahu nggak? Bantimah. Nah ini penjayanya. Buat Karena kalian saya- nih
buat kalian nih ya yang sekarang main pernah. bola, yang legend-legendnya mungkin sekarang udah umur 25 Iya, atau iya. udah umur 30 ya yang Pernah nggak masuk pasti Bantimo? Pernah nggak Pasti gitu tahu ya? Bantimo. Dulu ada klub Bantimo, ya benar itu yang didirikan sama Papa, sama Pak Darmawan AG saat itu memang untuk apa ya, menyaring bibit-bibit Mm-mm. pemain bola gitu ya dari yang kecil-kecil ini untuk bisa dijadikan tunas nantinya, bukan tunas lagi sih, dari tunas ini untuk nantinya bisa jadi pemain-pemain baik gitu, bagus. Pemain-pemain profesional Iya, ya? profesional gitu. Jadi apa ya? Kalau sekarang sih kan udah nggak ada ya tuh Bantimo, nggak tahu mungkin udah banyak klub-klub lain juga gitu. Tapi saat itu pada masa itu Bantimo ini termasuk klub yang lumayan bergengsi ya saat Bukan itu ya. lumayan, memang bergengsi. Iya, pada bukan saat itu. karena bukan karena apa ya, bukan karena mungkin masuknya mahal itu, bukan Enggak, gitu. enggak, Tapi enggak. memang hasilnya ini Bantimo ini berhasil mencetak pemain-pemain yang profesional saat itu. Dan gitu. disegani juga ya di tiap-tiap Iya. liga. Kalau dulu kan ada tuh liga-liga, salah satu liga produk air mineral Iya, ya. benar. Saat itu ya. Benar, iya benar. Jadi Bantimo ini salah satu apa namanya kayak sekolah bola yang memang menghasilkan pemain-pemain terbaik pada saat itu. Iya, Jadi benar. buat kalian pasti yang main Kamu bola juga? sampai umur sekarang. Kamu tahu ya, kami tahu. Saya tahu dong, saat itu tapi ya. saya nggak main bola pada saat itu. Iya, kamu kan bukan atlet bola. Tapi Saya wasit. kalau Wasit. saya saat itu asisten Asisten pelatih. ya. Karena kan As waktu coach itu ya. waktu itu kan coachnya kebetulan juga Pak Darmawan saat itu ya. Jadi saya tuh sering dibawa ke lapangan Ki. Oke, Nah, jadi oke, yang oke, main oke. itu yang rata-rata anak-anak Bantimo itu seumuran sama saya saat itu. Iya, seumuran kan anak-anak SD ya, anak-anak SD saat itu. Jadi rata-rata seumuran. Kadang-kadang teman sekolah sendiri gitu, ada yang dilatih langsung sama Papa gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang hubungan pertemanan ini tergantung seperti apa Pak Darmawan melatih saat itu. Melatih Jadi pada kayak saat itu ya. iya, jadi kayak masih mau temenan sama Tika tuh karena aman di lapangan. Ada juga yang misalnya dimarahin papa, misalnya gitu ya, dimarahin sama papaku gitu. Jadi kayak enggak, malas main sama Tika. Papanya tadi marahin aku Oh, gitu iya, ya. iya, iya. Tadi mungkin mainnya nggak bagus. Jadi terus dimarahin. efeknya efeknya tuh ke hubungan pertemanan saya Iya, gitu benar, ya. benar. Tapi pada saat itu kalau boleh tahu tahun berapa sih Bantimo itu Berarti dibentuk? 96, 90 Wah, udah lama banget ya berarti ya, 7-an 96 ya. gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya 90-an, saat itu tahun 90-an karena itu masa-masa SD. Tika ingatnya waktu itu masih SD dan rata-rata yang mainnya juga umur SD kan, Umur dari umur SD. SD sampai SMP SMA atau kalau nggak salah gitu. Jadi seru banget juga. Jadi mereka itu, nah Bantimo ini selain memang mereka latihan rutin dan Tika lihat sendiri juga disiplin banget Ki Iya, memang. benar. Mereka tuh disiplin banget gitu. Jadi papa itu kan saat itu pakai Vespa ya, ya gitu ya, masih pakai Vespa. Jadi anak-anak Bantimo ini Nah, sebelum papa datang kan main tuh, main. Tiba-tiba bunyi suara knalpot Deng, 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 Vespa. deng, deng. Mereka bisanya duduk manis. Tegak. saking disiplinnya ya Iya, maksudnya. saking disiplin. Nggak tahu nggak diapain di lapangan ya gitu. Tapi bisa sedisiplin itu dan hebatnya lagi apa ya, hubungan itu tidak hanya di lapangan gitu Ki. Jadi ketika mereka udah dewasa, udah main pencar-pencar juga di klub masing-masing gitu ya. Mereka masih datang ke rumah kayak gitu, masih iya, datang ke benar. rumah, masih apa sih kayak ngejenguk papa gitu. Walaupun mungkin kalau orang bilang Pak Darmawan kejam nih di lapangan gitu. Tapi buktinya anak-anak itu masih Jasanya ya, iya benar, masih jasanya itu datang yang- dan juga melihat kondisi dari si mantan pelatihnya ini. Oke, Karena memang tapi Bantimo memang ini menarik juga ya. kan banyak menyumbangkan pemain-pemain ke Iya, Persiraja juga iya, kan iya, benar, gitu. benar. Pada masa itu ya. Jadi maksudnya inilah legend hidup, sebenarnya ya. saksi hidup, Dan iya. legend sebenarnya adalah bukan dia yang cuma bisa main di saat dia masih sanggup, tapi Benar. dia yang bisa juga menularkan ya, Ya. memberikan ilmu-ilmu yang dia Ilmunya, punya gitu ya, benar, menurunkan benar. ilmu-ilmunya ke generasi-generasi penerus dan Benar. terbukti memang Pak Darmawan ya sampai pada saat itu sempat ngelatih ya. Iya benar, sempat melatih juga gitu. Jadi ilmunya mungkin nggak mau berhenti di situ ya. Jadi diturunkan lagi. Sayangnya anaknya perempuan aja. Oh, oke. Kalau Enggak, kalau kali aja Tika mau buat Bantimo 2 gitu Bantimo ya. 2.0 apa? Iya, Bantimo 2.0 Iya, ya versi gitu. versi regenerasinya, sequelnya. Karena saat itu Tika tahu persis seperti apa kondisi di lapangan ketika papa melatih, seperti apa anak Bantimo. Mereka tuh walaupun latihannya serius, nanti ada beberapa sesi di mana mereka tuh kayak lagi main, terus
tiba-tiba ada lagu dangdut terus mereka apa sih joget gitu, ada yang kayak gitu-gitu, ada masanya. Kayak seru deh ya. Jadi mungkin mantan-mantan pemain Persiraja dulu tuh mantan Bantimo juga ya. Siapa nih yang mantan Bantimo mungkin boleh komen ya. Boleh komen di bawah, ini langsung nanti dibaca sama anak pelatihnya. Tapi memang iya ya. Nah terus apa sih, balik lagi kita ke Persiraja gitu ya. Saat ini mungkin kita pengennya memang Persiraja bisa menjadi klub yang apa sih lebih diperhitungkan gitu ya di kancah nasional gitu, dengan apa sih manajemen yang lebih baik gitu kan, terus juga dengan pemain-pemain yang juga kualitasnya nggak kalah gitu ya, luar biasa gitu. Karena pasti di setiap musimnya pasti ada lah 1, 2, 3 pemain yang memang ini gacoannya nih gitu ya, biasanya gitu kan. Pemain-pemain yang memang bagus, influence-nya juga bagus gitu kan, ngasih apa namanya pengaruh baik untuk teman setimnya, bahkan untuk timnya sendiri gitu ya. Pasti ada tiap tahun. Benar-benar gitu. Dan apa ya, kalau udah jadi industri kayak gini harusnya memang klub ini punya sponsor utama juga ya kan, yang memang bisa mendukung keberlangsungan klub ini sendiri gitu. Dan peran peran si sponsor, bukan sponsor, si presiden, bukan pendukungnya si Persiraja ini juga penting gitu, dengan mungkin beli merchandise-nya gitu ya. Selain memang mungkin membentuk image yang bagus sebagai supporter gitu, tapi juga bantu dong dengan beli merchandise-nya. Jangan beli yang KW ataupun sablon sendiri. Kalau nonton bayar tiket masuk, gitu. Jangan manjat tembok ya kan, jangan melalui ordal gitu, calo dan sebagainya gitu. Jadi dukung klub kita ini, klub kesayangan kita ini dengan memang membeli tiket, membayar gitu ya ketika masuk, membeli official merchandise-nya. Sama kayak ini mungkin dulu ini kan juga salah satu official merchandise gitu ya. Jadi pada suatu masa nanti official merchandise itu akan sangat-sangat berharga. Jadi nggak ada salahnya beli gitu. Karena ini adalah faktor-faktor utama gitu untuk bisa mempertahankan si klub ini sendiri gitu. Gitu ceritanya. Jadi ngomongin soal Persiraja ini memang apa ya? Ngomongin Persiraja ini masih banyak durasinya, kata profesor, masih banyak durasinya. Ngomongin soal Persiraja ini intinya adalah keberlangsungan klub ini memang sangat bergantung pada keuangan gitu. Jadi klub manapun ya pasti ya. Kalau ngomongin soal klub bola itu kan klub apapun lah, klub basket, mau klub bola, mau klub senam, klub yoga, klub WhatsApp lah, terserah ya. Pasti kita ngomongin soal pendanaan memang ya. Benar kayak Tika bilang. Selain itu juga kan banyak kayak industri lokal gitu yang pastinya bisa memberikan dukungan juga gitu kepada klub bola. Saya ngeliat Persiraja kemarin juga sempat itu didukung oleh salah satu UMKM lokal bahkan ya, yang memang dia mainnya di merch juga, di kayak clothingan, dan dia mendukung Persiraja pada saat itu. Hari ini kayaknya masih juga gitu kan. Jadi memang dukungan-dukungan seperti inilah yang dibutuhkan oleh klub, karena sejatinya klub itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa cuma mereka harus ada biaya operasional, biaya untuk pembiayaan pemain. Iya benar. Jadi kan sekarang kan musimnya itu kan memang udah transfer pemain ya. Jadi kalau memang dukungan dari keuangan kita mumpuni gitu, kita kan juga bisa transfer pemain gitu ya. Kita kan juga mau lihat ya, bintang-bintang itu ada di Aceh gitu, dan mengharumkan nama Persiraja gitu. Oke, benar. Kamu nggak pengen lihat Messi main di Persiraja? Messi? Iya. Apa? Saya pengen ngelihat pemain-pemain bintang itu ada di Persiraja. Benar. Saya berharap Messi main di Persija aja enggak ya, apalagi Persiraja. Apalagi gitu Persiraja gitu. Jauh banget gitu ya. Tapi semoga maksudnya enggak cuma bisa mendatangkan pemain-pemain luar yang punya kualitas bagus, tapi juga bisa mendidik ya, atau membentuk pemain-pemain lokal yang punya skill dan kemampuan yang sama kayak pemain-pemain luar juga. Itu penting kan. Misalnya kayak dibuat sekolah-sekolah bola gitu kan. Jadi melatih para pemain gitu. Jadi kalau misalnya datangin pemain luar, mungkin kalau yang main pemain luar semua kan mungkin
pride-nya Kasihan beda, juga gitu, ya kasihan pride-nya juga kan. pride-nya juga beda Ki. Karena Benar, kan benar. balik lagi untuk apa juga sih kalau pemain semuanya pemain luar gitu, ya kan. Jadi kan memang butuhnya maunya sih pemain-pemain Aceh asli gitu yang memang Yang muncul, mengharumkan ya. yang memang mengharumkan nama klub Aceh ini, Persiraja, Benar. milik rakyat Aceh. Balik ini. lagi kayak perserikatan pada masa itu ya, yang memang semua pemainnya itu pemain Aceh ya, pemain lokal ya. Iya, iya. Tapi Dan Persiraja ini ada apa sih klub juniornya nggak? Kalau klub junior nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Mungkin bisa dibentuk kali ya ke depannya ya. Oh. Tapi setahu saya nggak ada, Persiraja junior itu nggak ada. Nggak ada Pemain ya? lapisan ada, pemain lapisannya ya. Tapi kalau klub juniornya nggak ada ya? Nggak ada. Karena kan biasa itu yang dari hasil dari klub-klub junior ini yang akan dipromosikan ke Persiraja Ke gitu. Persiraja, benar. Ke Kayak misalnya- profesionalnya lah. Kayak kalau di luar kayak ini ya, kayak Sporting Lisbon yang si Mungkin. Martunis sempat masuk gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. itu kan ada klub juniornya memang. Kalau Barcelona juga sama, klub-klub gede di Eropa itu Biasanya rata-rata klub ada. gede ada gitu Ada, ya. Mungkin ada Persiraja junior-junior. boleh ya. Ngebentuk kali kan, Iya. nggak ada masalah. The next Bantimo mungkin ya kan. The next Bantimo. Atau Bantimonya lagi nih Iya. gimana? Kita coba tanya nanti sama Pak Darmawan ya gitu. Ya, Pokoknya benar. semuanya ini kan demi Persiraja yang lebih maju gitu. Benar. Jadi kita pakai merchandise-nya nih, official merchandise-nya juga makin bangga. Makin bangga gitu ya. dong sama Persiraja. Gimana kamu pengen nonton Persiraja lagi nggak? Aduh, Selain pengen ini? nonton tapi kan stadion lagi renovasi, Oh iya, ya, guys. Ya, iya, mudah-mudahan benar, nanti benar. kalau stadion udah selesai direnovasi, Persiraja memang udah semakin Makin kuat gitu ya. makin Dua-duanya direnovasi ya kali ini ya stadionnya ya. Jadi Iya. harus mainnya di Langsa. Oke, jadi memang harus apa ya? Udah dipersiapkan tempatnya sedemikian rupa ya untuk kenyamanannya juga diperhatikan pasti gitu ya supaya pemain-pemain ini lebih semangat mungkin mainnya. Untuk mainnya Iya, juga ya. Jadi apa ya intinya kita semua jangan pesimis, tetap mendukung Persiraja ya. Apapun hasilnya itu kita tetap berusaha mendapatkan hasil yang lebih baik. Mari kita dukung Persiraja. Jadi Gimana pokoknya kalau stadionnya nanti udah selesai ya jadinya? Kita nonton lagi. kita nonton Iya, lagi ya. Pokoknya catat semua tanggal-tanggal main Persiraja. benar. Oke, siap kita nonton? Iya. Belum, kamu udah belum, kalah. belum. Ya, jangan gitu. Aduh jangan gitu, Jangan jangan gitu gitu. Ya dong. udah deh pokoknya tetap terus nonton Persiraja dan kita. Benar, Kita di di BJ BJ, ya, ah. semua hal tentang Aceh akan tetap kita bahas. Pasti. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan share ke semuanya ya video-video kita dan pastinya jangan lupa pantengin terus dan jangan lupa untuk subscribe TVRI Aceh Official. Oke, kalau gitu kita mau lanjut jual baju. Dijual. Jual. Bye. Dadah.